Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor, dan seperti biasa ada Bro Ayung di sini yang mau berbagi cerita ke kawan-kawan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Langsung aja ke Bro Ayung, monggo barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah. Baik. Terima kasih Mas Riam. Sama-sama. Kita nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami berdua. Ada Mas Biru di samping saya. Betul. Dan kita bakalan ngobrolin yang horor-horor Ya. seperti biasa. Rencananya Pembukaannya juga sama terus pokoknya. Semoga nggak bosenin ya, Vi. Apalnya ini soalnya. Iya, kita kalau ngarang lagi kayak yang susah. Susah. Saya bukan kita sih. Oke. Lu kali ya. Iya, gua. Ngomong gua, Vi. Oke. Keren. Ini daripada aku ngomong apa cara Betawian tadi, nanti fales, Vi. Mendingan langsung cerita aja, Vi. Iya. Oh ya kan? Ini ada sebuah kisah, Vi. Jadi kisah ini datangnya dari Mas Gunawan. Namanya Gunawan, nama samaran. Kemarin banyak yang di komen itu ngasih nama saya pakai gitu. Malah bingung juga, Vi. Soalnya banyak banget dan namanya agak kekinian semua. Iya gitu. Iya, ada aku pakai nama Gunawan. Nah, ini nama samaran tentu ya. Jadi kisah ini terjadi di tahun 2000-an, Bi. Tahun 2000. Tahun 2000-an. Jadi Mas Gunawan itu pada akhirnya memutuskan untuk dia pulang kampung dan hidup di kampung. Sebelumnya dia berkarya di Jakarta sebagai penjual nasi goreng. Jadi dari pertama dia menikahi istrinya, dia udah ngomong sama istrinya, "Dek, pokoknya aku jualan, cari rezeki di Jakarta. Kamu nurut sama aku, ikut ke Jakarta, monggo ayo. Tapi nanti kalau anaknya kita udah 2, aku bakalan pulang ke kampung." Dan ketemahan, Bi, kata orang sini. Anaknya udah 2, dan walaupun waktu itu dicerita di tahun tersebut Mas Gunawan itu sangunya, jadi tabungannya belum banyak, tapi alhamdulillah dia itu udah bisa bikin rumah. Ya 80% lah udah jadi, Bi. Jadi itu di mana? Di kampung? Di Pemalang. Oh, di kampung. Di kampungnya. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang kampung. Ya piye, Mas? Kan cerita ke saya gitu. Kalau misalnya anak-anak di sana, kita itu bukan orang punya ya. Kalau di Jakarta bukan orang punya kan umpel-umpelan. Kasihan anak-anak. Jadi mau main gak ada latarnya, gak ada lapangan. Terus si Andi sama Ahmad kan kayaknya kalau di kampung pendidikan agamanya lebih enak. Anaknya namanya enak. Andi sama Ahmad. Iya, Andi sama Ahmad. Andi itu laki-laki semua. Laki semua. Jadi siapa tahu Andi itu Andini gitu. Iya bisa juga, Vi. Iya ya, Vi. Kenapa nggak ditanyain ya? Tapi tahu kira-kira feelingnya udah laki-laki semua lah. Laki-laki semua. Dan Andi itu aku nanya umurnya 7 tahun, sedangkan Ahmad itu masih nenen, Vi. Waktu tahun 2000. Tahun 2000 masih nenen ya. Padahal 7 tahun 2000, sekarang udah 20. Iya. 20. Ya udah 20 udah lama sekali. Makanya waktu itu kan komunikasi juga nggak kayak sekarang. 29, Bro. Iya, udah lama sekali. Makanya tadi akhirnya, "Mas, aku mau di kampung, terus nanti mau di kampung mau nyawa, harapannya aku begitu. Terus kalau nggak melihara ikan lah, pokoknya di kampung kayaknya lebih sadu, lebih enak," seperti itu. Nah, si Mas Gunawan ini dulu masa mudanya itu nggak punya banyak teman, Bi. Kayak dirimu kan temennya di mana aja ada kan? Enggak. Kirain waktu di pulau ini banyak teman kayak gitu kan? Kenal ya kan? Kenal. Tapi bukan teman. Jahat mereka soalnya. Oke. Iya, memilih teman memang hati-hati, benar, Bi. Nah, ini begitu juga Mas Gunawan, dia nggak punya banyak teman seperti Mas Bi katanya. Nah, tapi ada seorang teman dekat dulu waktu zaman dia sekolah, namanya Prapto, Bi. Ini saya ambil juga dari nama yang disuguhkan teman-teman. Samaran juga ya. Iya, jadi Prapto itu dulu sering bareng, bisa dikatakan teman dekat. Dan sebelum Mas Gunawan itu pindah ke kampung, dengar gitu ya, Prapto itu ada di kampung, Bi.
Nah, akhirnya kan Itu ini kebenaran. Nama aslinya Suprapto gitu ya. Nama aslinya Nama Suprapto. samarannya Prapto. Prapto. Itu mah bukan samaran, nama pendek. Nah ini akhirnya pulang kampung, dia itu beresin segala macam, tata caranya pindahan, beresin sesuatunya lah ya. Dia nggak ngurusin Prapto dulu. Yang itu kan rumah yang baru itu sampingnya rumahnya ibunya sendiri. Jadi kondisinya masih 80%. Ya? Masih 80% dan dia juga harus di hari 1-2 itu ngurusin pindahan, kemudian berangkat ke Jakarta lagi untuk ngurusin masalah dagangan karena mau dipegang iparnya sih. Konon waktu itu nanti ada apa namanya deal-dealan, dia tetap dapat jatah bulanan dari adik iparnya kalau berjalan baik usahanya. Nah itu pas udah pulang lagi balik ke kampung, ya istrinya udah seminggu lah di kampung. Dia baru 2 hari Oh si Gunawan ya, udah 2 hari selesai di kampung. Ya plong-aplong mau sebenarnya. Ini kok aku lewat rumahnya Gunawan kok sepi, rumahnya Prapto kok sepi gitu loh. Wira-wiri berapa kali beli paku ke material buat ya rapi-rapi lah gitu kok sepi. Padahal cuma mau nengokin Prapto gitu. Iya sebenarnya masa mau ngomong Prapto main yuk kan wagu. Iya. Akhirnya dia cuma liwat wira-wiri mau nanya emaknya juga nanya nggak kelihatan apa udah sakit apa udah tua begitu kan. Akhirnya lah main ke rumah emak lah sambil bawa apa gitu buat senang-senang. Mak ngomong, Mak kok aku nggak lihat Prapto ya Mak? Prapto itu di mana? Bukannya Prapto di kampung sama aku dengar begitu. Prapto di kampung ngawak katanya kayak gitu. Ngawak itu ngaco. Iya. Orang Prapto udah lama nggak di sini. Lah bukannya di kampung saya dapat kabar. Saya semangat itu loh kalau Prapto di kampung kan saya ada temennya. Alah temenan sama orang kayak gitu. Wan kamu mendingan nggak usah kenal. Kan aneh lu apa dia nggak pernah ya emang lost contact 7 tahun dia nggak pernah ada kontak dan nggak ngerti sepak terjangnya Prapto tapi yang dia tahu dia pernah menikah gitu ya sama orang Jawa Timur lah sana dan si Prapto itu ikut ke sana tapi pernah dapat kabar Prapto udah pulang ke sini loh kok omong nyamannya kok begitu kayak sinis banget gitu dan nggak suka lah emang ada apa mah angel lah ceritanya wan urusan bahas wong gue nggak usah bahas orang itu. Gak usah bahas si Prapto lah, gak usah nanyain kerjanya juga, mah nggak ngerti. Kalau kerja bocahnya orang kayak gitu, Kalau kamu nanyain kerja, kalau dia kerja anaknya nggak kayak gitu, itu nunjuk satu bocah kecil, Jadi di latarnya emaknya, ya latarnya berarti sampingnya rumahnya Gunawan juga kan, di bawah pohon itu ada bocah kecil, bocahnya masih kecil 3,5 tahun lah. Oh jadi rumahnya si Gunawan itu di sampingnya rumahnya emaknya Gunawan. Oh emaknya. Rumahnya maksudnya nunjukin ke bocah. Bocah. Dia lagi main ada bocah kecil depan mereka. Bocah orang kayak wis ireng letek. Jadi bocahnya udah kecil, dekil, hitam, rambutnya jegrik begitu nggak terurus. Itu loh, kelambine be orang mantes sih katanya, bajunya aja nggak kerawat. Lah, emang itu siapa? Kok anaknya Prapto kata itu anaknya Prapto. Oh, Prapto punya anak, itu anaknya Prapto. Kok kayak gitu, Mak? Gun kalau diceritakan angel banget. Iya, Mak. Dari kemarin saya 2 hari bocah itu sering main ke rumah nakal mah orang umum katanya. Lah memang kayak gitu masa ya. Jadi yang dirasain Gunawan dia lihat di rumah memang anaknya kan butuh teman namanya bocah-bocah kecil ya apalagi yang 2 tahun walaupun dia sebenarnya udah harusnya disapih gitu ya 2 tahun tapi masih nenen sama ibunya itu sering buat teman ada anak kecil lingkungan situ kan senang awalnya gitu tapi kok bocah ini nakalnya nggak umum, sering ngambil makanan sendiri, nggak ngomong, terus nggak ada misi-misi, nggak ada adab, nggak ada akhlak lah, masuk terus tiduran di kasurnya Gunawan, kadang begitu ngambil duit, nggak poyan, gitu nggak ngomong, terus kayak mainan-mainan anak-anaknya itu seakan rasanya yang anaknya Gunawan itu si bocah itu, namanya Jai gitu lah, Jahiliyah atau apalah Jai kayak gitu, namanya Jai. Jadi rasanya Jai itu yang anaknya Gunawan, anaknya harus ngalah mainannya setelah Jai main. Terus kadang-kadang dibawa pulang, mipil kayak gitu. Jadi kata istrinya, Mas, aku ya pertama seneng ya bocah ada temennya, tapi lama-lama nyebelin banget. Terus Mas itu udah pulang ngobrol sama istrinya pas malam-malam. Ada cerita yang nggak enak Mas. Cerita apa? Ya tentang bocah itu si Jai yang katanya anak temenmu. Lah gimana Las? Itu kan namanya Lastri istrinya. Nah ini tetanggaku ya Mbak Nur ngomong gini,
Mbak Las, jenengan itu hati-hati ya sama si Jai kayak gitu. Lu hati-hati kenapa Mbak? Nanti dinenenin gitu. Enggak maksudnya. enggak, ya. Enggak maksudnya. Nanti itu bagian nenen kita bahas bersama. Tapi yang pasti ini, bocah itu tangannya cerutak, tangannya suka ngambil apa aja, HP hati-hati, duit hati-hati, makanan hati-hati, terus bocah juga itu, bocah kayak setan, ngomongnya bocah kayak setan, Bi. Nanti wis kalau jenengan orang aku udah mau seminggu di sini, mbak nyebelin banget bocahnya. Iya, itu kayak orang tua, nggak sering ngomong sendiri, terus kayak matanya bisa ngelihat yang nggak kelihatan sama kita loh. Oh iya mbak, pantesan kemarin ya, saya kan ini mbak lagi netain si Ahmad. Si Jai itu di depan ngeliatin mulu. Saya pikir kan ya lumrah, mungkin dia itu kayak katanya tetangga, dia kan lebih tahu duluan daripada Gun kan, nggak ada ibunya Bi. Mungkin dia nggak pernah ditatain atau apa ya, ngeliatin si Ahmad nete kayak kepengin atau apa kayak gitu. Tahu-tahu tapi ngeliatinnya kayak orang gede gitu, kayak orang dewasa Bi. Lah kuwi yang pengen aku omongin itu Mbak Nur di jenengan itu, ya Allah jangan pernah netain di depan Jai katanya seperti itu. Saya ada pengalaman begini. Saya kan punya anak kecil si Indra ya. Ya itu awal-awalnya Jai kemari itu kan baru 2 bulan di rumah Bi, baru 2 bulan di situ di lingkungan itu. Saya ditemenin si Indra si Mbak Nur tadi ya. Iya, anaknya 1, dia punya emak juga tapi suaminya kerja di Jakarta. Bocah saya itu main di depan TV sama si Jai. Emang rada nakal tapi ya tak pikir biasa begitu ya. Terus aku gerah banget hari itu, panas banget, aku pengen samponan, mandi. Nah dari kamar mandi, ya biasalah pakai handuk, cuman serel begitu masuk ke kamar. Ya itu nggak saya kunci. Wong namanya cuma ada bocah kecil, emak di belakang. Mau ngapain bocah kecil juga, saya nggak ada curiga apa-apa. Wes, akhirnya aku udah, katanya itu telanjang si handuk buat inian, buat ngeringin rambut di depan tiolet. Itu ya Allah kagetnya, mbok kecopok katanya. Dia kaget bukan kepalang. Pas aku lihat ke tiolet, ke kaca itu, ternyata di pintu itu ada si Jai. Loh, itu Indra apa bukan? Kayak anaknya apa bukan? Anaknya juga nggak seneng lihat kayak gitu. Pas diperhatiin, loh kok si Jai? Itu aku nggak nengok ke belakang, ke arah pintu, langsung ngomongnya ke arah kaca. Kamu lagi apa? Kamu lagi ngapain kayak gitu? Ya gobloknya aku mbak, itu si handuk masih di atas, jadi nengok ke sana udah bral katanya seperti itu. Jangan dibayangin, tolong, apalagi siang hari gitu loh ya. Terus, ya kan? Iya. Nah itu akhirnya apa? Pas udah dibayangin. Udah dibayangin. Pas aku nengok, kau bocah lagi ngapain? Itu nyengirnya, ya Allah, aku pernah lihat pemuda-pemuda atau bapak-bapak yang genit nyengirnya kayak gitu. Gue tahu Bi. Ya ngebayangin kan, gue ngebayangin. Iya, nyengirnya kayak gitu, kayak aku mau ditelan kayak gitu, kayak ditelanjangin padahal aku udah telanjang duluan, Mbak. Mbak Lastri. Masa sih, Mbak? Swear sumpah demi Allah, aku diliatin begitu. Kamu ngeliatin apa? Terus aku Allah tutup begitu. Belum sempat ditutup, dia udah lari ke arah aku. Nenenku dipegang katanya begitu. Ini ceritanya itu loh Bi, bukan kita mengada-ada, kita membahasakan apa yang aslinya begitu ya Bi. Nenenku dipegang, saya marah langsung tak makin-makin. Bocah setan, kamu kok kayak gitu anak kecil, kayak bocah gede, berani-beraninya sana pulang. Saya usir, itu nggak mau ganjel di pintu, masih liatin saya, sampai tak lepas tampil, tangannya kuat banget kayak orang gede Bi katanya. Itu langsung bisa dikeluarin, terus dikunci ceklek. Nah malamnya itu loh Mbak Las, aku yang ngomongin tadi anak setan, sampean pengen denger ceritanya enggak? Jangan takut ya katanya begitu. Nah malamnya kenapa Mbak? Malamnya itu kan setelah aku mandi, saya ngewang-ngewang ke tempat saudara, nggak jauh, ada orang hajatan, saudara hajatan, capek luar biasa Bi. Emak juga masih di sana, tapi pulangnya lebih malam emaknya. Emaknya pulang jam 11, saya jam 8 udah pulang ke rumah. Itu tidur sore, bener-bener tidur sore. Pas lagi kelelahan begitu, saya nggak merasa ini saya udah tidur. Pokoknya aku cuma nyender begitu ya. Tapi matanya merem matanya merem dan kepala saya miring ke kiri begitulah. Di sini itu ada Indra lagi tidur, habis ya dia nenen juga, habis nenen. Nah ini kok lama-lama ada yang naik ke tubuh saya, Bi katanya. Perambat gitu naik ke tubuh saya. Ini
ya biasanya Indra juga begitu. Ya aku nggak curiga apa-apa. Anaknya. Dikiranya anaknya si Indra. Tapi kok lama-lama saya kan tidurnya terlentang. Saya kayak dipegang-pegang, Bi. Kok kayak dipegang-pegang. Terangsang kayak mesti si Mbak ininya Lastrinya bercanda. Terangsang dasmu katanya begitu. Enggak. Jadi saya dipegang-pegang terus diciumin lehernya. Akhirnya aku kan, loh ini bukan kelakuannya Indra. Indra itu naik perambat-perambat nyari nenen. Terus kalau udah kena, itu langsung tiduran lagi. Biasanya begitu, Bi. Enggak nenen, cuman, oh ada ibu gitu ya, ada emak, nanti dia tidur lagi. Loh ini kok kayak gini rasanya ya. Aku mau melek berat banget. Tapi pas aku melek begini, kan ke kiri, ada Indra lagi tiduran. Tiduran lekuk begitu. Nah ini di atas siapa? Akhirnya, aku duk apa iki jangan-jangan belis apa setan. Tak melek begitu. Ternyata si Jai. Hamil kan si Jai di jam sekitar mau jam 11:30. Aku itu di situ lupa semuanya bahwa Jai itu anak kecil, bahwa dia itu anak orang. Langsung tak dorong sekencang-kencangnya. Bang saya digituin. Bocah orang ngerti aturan digituin. Bos itu yang namanya saya itu tempat tidurnya kan ya itu ya temboknya dekat bukan kamar gede gitu langsung blok dia tuh bunyi kayak gitu sampai kayak kegeblok ke tembok begitu ya. Sempat lama saya juga nggak berani bangun dan di situ saya ada rasa bersalah katanya jangan-jangan bocah mati atau kenapa. Akhirnya saya ngelongok berdiri begini tapi si Indra sekeras itu nggak bangun masih sama tidur sekali padahal dia tidur dari sore sebelum maghrib gitu ya. Pas saya itu ngelongok begini tahu-taunya Jai udah nongolnya kayak apa kayak ular metu singleng katanya kayak ular keluar dari bolongannya Bi lodut begitu berdiri pas di kaki saya dengan tatapan yang marah banget katanya marah banget matanya semakin merah terus alisnya jadi ke atas begini Bi katanya berubah alisnya ke atas berdiri begini nekuk ke atas terus tubuhnya tambah gede begitu wah saya jeritnya sekuat-kuatnya itu udah mau lari kemana kayak gelap blank kayak gitu. Tahu-tahu saya dengar suara brak, saya lagi dipeluk sama mama saya. Kayak gitu ceritanya dan saya itu nggak nangis tapi takut. Jai mana? Kamu mau malam-malam nyari Jai? Kamu jangan-jangan dari pagi kamu nganuin Jai ya? Nganuin apa mak? Pokoknya nggak diterusin nganuin apa nggak tahu. Itu si Indra kasihan, jangan ribut. Kamu mimpi apa sih? Kok ngimpiin si Jai. Nah semenjak saat itu saya malamnya itu kan minta ditemenin mak tidur di sini. Jai itu setan, Jai anak setan dibilang kayak gitu sama Mbak Nur. Ditemenin sama emaknya Bi malam itu dan semenjak saat itu Mbak Lastri saya pagi aja udah tak kunci pintunya. Pokoknya kalau Indra itu nggak boleh main di luar. Nggak boleh sama si Jai. Sama si Jai sama sekali itu dikunci dari luar. Loh Mbak kok kayak gitu ya Mbak. Pantesan ya saya lagi pas nenenin Ahmad itu dia ngeliatin mulu tapi bukan ngeliatinnya anak kecil pengen nenen itu enggak malah saya sempat nawarin Jai kamu mau nenen kayak bocah gede yang pengen bus kayak gitu loh Bi. Ih ngeri banget. Nah ini diceritain sama si Gunawan Bi. Gunawan tambah kepikirannya kok bocah bisa segitunya ya Bu. Nah iya Pak, aku ngeliat sendiri Jai kayak gitu. Belum lagi nakalnya enggak. Saya aja ya Pak. Kan waktu itu pagi-pagi katanya Mbak Lastri. Pagi-pagi buta itu udah main ke rumah. Padahal jam 6 belum buta banget kan. Udah rada melek dikit paginya. Itu jam 6 pagi udah nyamperin ke rumah di depan pintu. Langsung ngomong, Mama Ahmad, jaluk maam, katanya begitu. Mama Ahmad saya minta makan. Jai, jam segini saya belum masak. Ibu belum masak, ibunya Ahmad belum masak. Nanti aja. Maam saiki. Nggak ada sana-sana pulang. Maam, itu saya diancam katanya. Itu cerita sama Gunawan. Tatapannya mengancam gitu. Bukan itu doang, Bi. Maam, kalau enggak. Gitu, Bi. Masa bisa ngomong kayak gitu, Pak? Lah terus kamunya gimana? Ya aku ngeri takut, tapi ya sebel pengen tak banting itu bocah. Kok bisa kayak gitu bocah kecil, tak tendang aja paling jempali ke sana katanya begitu. Tapi dia ngomong kalau nggak ngasih maem itu di belakang ibu, di belakang ibunya Ahmad ada gondoruonya kayak gitu ngomongnya Bi. Itu mau nyekek itu dileleh langsung dia ngomong di belakang serasa ada seseorang Bi. Langsung seling merinding semua itu ngomong sama Pak si Gunawan sama suaminya loken Bu. Iya Pak bisa kayak gitu. Pokoknya hati-hati mulai sekarang. Oh iya pantesan kamu
sering pintunya ditutup ya Bu ya, dari kemarin 2 hari ini. Tapi yang tetap aja saya buka. Dia main ke rumah kan sampean lihat dia nakalnya kayak apa. Ya berani kayak karena ada suaminya, Bi. Biasanya itu ditutup. Akhirnya ini jadi pikirannya si Gunawan. Terus mamanya kayak menyembunyikan sesuatu loh tentang Prapto. Mamanya orang tuanya. Mamanya si siapa Mas namanya? Gun. Mas Gun. Nah, akhirnya Sebentar, Bro. Oke. Kayak mamanya kayak menyembunyikan sesuatu. Terus akhirnya si Gunawan klarifikasi ulang. Dia akhirnya main paginya, masih peteng lah repet-repet, mamanya belum ke sawah, Bi. Main ke rumah sana. Dengarin aja wene dolan mene, dengarin pagi-pagi udah main ke sini. Mak, penting Mak, ini penting. Masalah apa? Kamu jadi mau ini apa? Miara ikan. Bukan itu, saya mau ngomongin masalah jahi. Lah, cuma ngomongin bocah setan gue. Jangan ngomongin bocah anak setan itu, Bi, katanya. Mak, sebenarnya ceritanya gimana sih? Kenapa Prapto nggak ada tapi ada si Jai? Lah, Jai si anak sama siapa? Sama Nyiwasi, sama mbok tuane, Bi, sama mbahnya, katanya. Lah, ceritanya gimana? Ini ya, kata Dasmin itu berarti ini dicerita ini nama banyak banget. Banyak banget. Dasmin aku ngarang sporadis, padahal nama samaran Bi. Dasmin itu berarti pamannya Prapto. Pamannya Prapto dapat kabar dari wetan sana. Jadi Prapto itu dulu pernah jaya, Bi. Dia itu punya kayak usaha material lah seperti itu. Tapi entah kenapa jatuh kolab begitu sampai nggak punya apa-apa. Akhirnya itu dia ditekan sama mertua, diomong nggak enak, Bi. Sama istri juga ngomong yang nggak enak lah. Akhirnya dia kayak ada beban pikiran dan mulai saat itu dia itu sering hilang dari rumah. Jadi pergi seminggu, nanti pergi 3 minggu, kadang sebulan kayak gitu. Dan konon katanya itu dia itu nyari apalah yang penting cepat kaya begitu lebih. Yang penting cepat kaya, yang penting usahanya cepat pulih kayak semula. Dia itu katanya sering ke gua-gua, ke gunung-gunung, nyepi-nyepi kayak gitu, Bi. Dan sekali pulang ke rumah dia juga nggak nyampur sama istri, boro-boro ngasih nafkah. Jadi dia langsung ke kamar khusus di belakang, bakar-bakar kemenyan kayak ritual. Nah, paling mateng katanya ketika istrinya itu hamil si Jai. Hamil 6 bulanan lah, waya-waya hampir mau mendekati hari H. Itu Prapto katanya ngilang dan nggak pernah balik lagi kayak gitu. Sampai melahirkan dan sampai si Jai itu diurus sama keluarganya sampai itu. Waktu sekarang iya. itu. Nah itu apa? Ada yang aneh ketika hamil si Jai, Bi. Orang nyidam itu kalau misalnya pengen buah, pengen makan yang enak-enak itu lumrah lah, Bi. Tapi aneh katanya si istrinya Prapto kadang itu pengen makan daging mentah, Bi, katanya. Pengen daging mentah, wis daging apa aja. Kalau nggak punya duit, mau kodok, mau cecek, yang penting ada darahnya kayak gitu. Kangen dagingnya Prapto kali. Mungkin. Ini, jangan terlalu ini puasa-puasa gimana? Ini tayangnya puasa. Iya, maksudnya jangan terlalu serem. Jadi kita kan kayak gitu. Oke. Jangan jorok juga, Bro. Jangan. Ini lagi puasa soalnya. Ya, aku kan ngomongnya nenen tadi. Kalau ngomong yang lain sama dagingnya Prapto. Akhirnya apa, Bi? Itu sampai tapi si istrinya Prapto selalu ngumpetin dari keluarga. Kalau aku sering punya keinginan yang menggebu-gebu loh. Itu aneh banget. Selalu pengen makan kayak gitu, walaupun ya sebulan sekali, kadang 3 minggu sekali. Nah, impulsif ya, kadang kepengen, kadang biasa enggak selalu kayak gitu. Sampai pun pada saat kelahiran, Bi, itu nggak pernah ketemu bapaknya kan. Ini kelahirannya susah banget, nyampe pendarahan hebat, dan si istrinya Prapto itu koma nyampe 2 minggu, Bi. Akhirnya pas dia udah bangun begitulah ya, udah bangun, kemudian anaknya dirawatin, ada keanehan si Jai itu nggak pernah nangis. Dari kecil katanya nggak pernah nangis. Bandelnya ora umum katanya. Nah, satu ketika itu Gun, ini kan yang cerita ibunya Gunawan ya. Ada rombongan dari wetan katanya ke rumahnya Mbak Wasi. Keluarga istrinya. Ya mungkin. Itu iya diserah itu bawa si Jai. Jadi Jai itu baru 2 bulan di sini katanya. Oh, dibawa ke sana. Dibawa ke sini dari wetan sana. Kan lahirannya di wetan. Lahirannya di sana, bukan di kampung sini. Bukan sini. Jadi tahu-tahu ada satu mobil rombongan begitu, tuh bawa bocah.
bahwa bocah itu nyerahin si bocah itu ya si Jai itu baru ke orang tuanya Prapto. Orang tuanya Prapto. Mak, tega temen mak, kok bisa tega kayak gitu kan gak ada Praptonya berarti. Gak sanggup kali. Iya, katanya aku wis ora sanggup ngurusi bocah kiye katanya begitu. Kalau mboten sanggup katanya seperti itu. Bi akhirnya mau nggak mau diterima di situ. Ya warga semua kasihan semua sama bocah itu. Iya ya mak, anak sekecil itu ya dilempar-lempar nggak jelas kata si Gunawan. Awalnya warga begitu, sayang semua sama si Jai. Tapi belakangan kejadiannya, si itu Nur udah cerita, wis mak, kata saya denger. Lah iya kayak bocah setan, Bu Primen katanya seperti itu, kok bisa begitu. Nah, ini si Prapto ketika istrinya itu mendekati hari H melahirkan itu, ternyata Prapto itu ada di kampung ini. Yang katanya kamu Prapto di kampung. Iya. Itu di sini, dan di sini beda banget dari Prapto yang dulu. Di sini itu dia gaweannya apa? Nyepi di kamar bakar-bakar menyanyi minta sama Nyi Wasis tua dibeliin kayak Semedi gitu. Gitu lah. Dikatain mbah ya bukan, apa ya bukan kayak gitu loh. Tahu-tahu dia lo ketawa nanti kayak ngidung Jawa kayak gitu. Dan ini sering selentang-selentang mambu iki bau-bau kemenyan itu kan warga jadi resah. Akhirnya warga mulai curiga ya Pak RT semua. Ini mau ditegur gimana caranya ya. Satu ketika ada suara berisik-berisik rame di dalam kayak barang-barang yang di rumahnya Prapto. Iya, di rumahnya Prapto kayak barang-barang dibanting-bantingin kayak gitu. Dan apa? Di situ akhirnya ada teriakan Nini Wasi, Mbok Wasi kayak minta tolong kayak gitu loh. Akhirnya warga yang memang udah mengintai masuk dengan paksa ke dalam. Itu ternyata Nyi Wasi lagi dipukulin sama si Prapto. Gara-gara Nyi Wasi bertahan, Prapto minta supaya rumah itu dijual. Itu kan rumahnya rumah gede, ada karangannya juga. Entah buat modal apa nggak ngerti. Akhirnya kan warga geram langsung diciduk mau dipolisikan. Nah si Nyi Wasi bagaimanapun itu anaknya dia memohon sama warga jangan dipolisikan, tolong usir bae sing ngene usir. Akhirnya itu si Prapto diusir dari sama situ. warga gitu ya. Iya. Anak durhaka gitu. Anak diusir dari kampung dan sampai titik ini belum pernah ada kabarnya kayak gitu. Ya makanya sih bocah itu Nyi Wasi namanya orang udah tua banget, paling bocah diciduki panganan esok disodorin nanti main yang nggak tahu mainnya ngapain aja nggak ngerti. Kenapa jadi kayak gini Prapto atau si Gunawan terus akhirnya ya ada terusannya ya. Nah terus ini akhirnya jadi Gunawan merasa apa ya sebagai teman dekat kayak ada tanggung jawab gitu loh aku dandani bocah gimana ini nyari Praptonya juga kemana akhirnya. Tapi kalau kayak gini bocah kayak gitu terus dari cerita-cerita yang udah terus ke rumah saya nanti tak tutup juga ke rumah lain itu bocah nanti mau jadi apa. Itu kepikiran sama Gunawan. Dan suatu waktu Gunawan ada acara kendurian, sebenarnya apa ya acara tahlil tapi harinya hujan. Daripada ngeluarin motor dia itu nanti motornya kotor lagi, akhirnya pakai sepeda pelnik itu loh punya sepeda genjot ya. Iya punya emaknya itu ngenjot sepeda ke kampung sebelah itu pulang saya udah ya paling belum malam-malam banget, paling sekitar bangsa jam 11. Ya seneng liatin dari kampung sana ke sini, saya udah lama nggak pulang kampung. Terus terang yang lain itu balik lebaran saya enggak katanya. Ceritanya udah jadi orang sana. Jadi ngeliatin di sini dulu masa kecil saya begini, di sini dulu pernah ditampakin pocong apa. Saya nggak takut Mas gitu. Orang udah gede lagi kayak gitu apaan sih. Nah, pas ketika masuk gang yang ke RT saya lah, itu kan ngelewatin rumahnya Nyi Wasi. Rumahnya Prapto ya. Lewatin rumahnya Prapto. Itu sempat kepikiran Prapto, kok kamu jadi kayak gitu? Mamu kasihan banget. Masa perempuan dipukulin ibu lagi. Kan? Ibu, kamu kok bisa kayak gitu? Kesetanan ilmu dari mana kalau ngilmu kayak gitu? Dia sambil mikir, ini juga jalan kan susah dilewatin, yang enggak becek, yang enggak ada lumpur mana gitu, Bi. Nah, dari jauh itu ada gang itu lurus banget Bi. Jadi kiri kanan itu ada kembang hidup, kembang pagar itu ya tinggi-tinggi segini. Khas kampung lah ya. Khas kampung, kembang urip. Biasanya ada miminya itu. Pagar hidup. Gitu pagar hidup. Nah itu ada tiang yang bukan tiang listrik yang gede ya, tiang buatan lah gitu, tiang dari warga. Lampunya itu kecil kuning. Jadi
di bawah lampu itu kan lampunya tinggi, di bawah itu becek, ada sesuatu yang gelondongan katanya, kata si Prapto gelondongan. Aku berhenti di situ. Jadi itu jauh saya, ya sekitar 15 meteran itu lurus banget. Itu gelondongan apa ya? Apa bocah lagi duduk, tapi kok palanya nggak ada, kayak gitu loh. Ngadepnya kayak ke sana gitu. Tapi iya di bawahnya itu genangan lah, pokoknya dia kayak lagi main genangan. Nah terus ini Bi, kalau misalnya angsa kan ada tidur kadang-kadang begitu ya. Dulu iya ada, kalau saya lagi zamannya sekarang gak ada yang punya angsa. Siapa ya? Coba aku pakai motor bisa langsung dep kayak gitu kan kelihatan itu makhluk itu apa. Karena gitu. remang-remang jadi nggak terlalu jelas. Akhirnya lah wong saya di kampung. Kalau memang harus melihat hantu ya mungkin rezeki katanya lama nggak pulang kampung kenalan lagi katanya begitu kata Mas Gunawan. Akhirnya dia sepedanya dituntun nggak dinaikin, dia itu pelan-pelan mendekati objek tadi. Ternyata makin jelas bocah Bi. Bocah itu nanti dulu jadi gangkat gitu. Nah itu apa? Ternyata bocah, tapi palanya nunduk ke sana, membelakangi gitu. Pakai celana kolor, ya kayak bukan sempak sih celana gitu ya. Jadi membelakangi sana tapi nunduk begitu. Nah semakin dekat, loh gini bocah anaknya siapa gitu? Anaknya siapa di jam segini gitu loh, malam banget ya, jam 11-an nggak umum Bi. Lagi pula ini habis hujan terus di genangan. Aduh, ini anaknya siapa? Itu saya itu kan bukan orang situ yang nggak bisa namat-namatin lah ini ciri-ciri tiap bocah di sini kayak apa. Mau tak tanyain udah deket, malah ngomong duluan katanya. Bapaknya Ahmad dari mana kayak gitu, dalam bahasa Jawa kayak gitu loh. Kasih ngendi? Iya kasih ngendi om kayak gitulah. Siapa ya? Digituin. Ya, Jai. Ngomongnya langsung enak banget. Ya lu kok ya minta berkatnya, tapi nggak ngadep ke muka ke arahnya Mas Gunawan. Kamu lagi ngapain sih di situ? Kalau ngomong sini ngadepnya. Pas nengok Bi, ternyata aku sepedanya langsung balang nama ring dilempar ke kembang hidup tadi. Yang balik lagi ke badan dia kan ngepet gitu. Akunya malah jatuh ke sana kerubuhan sepeda. Mas yang nampak apa? Memang bocah setan mungkin Mas kata si Mas Gunawan. Dia ternyata lagi makan kodok Bi. Kodok lagi digadoin ditek kayak gitu dan ada darahnya kayak gitu. Itu enggak ada jijik-jijinya, bener-bener santai banget nikmat kayak gitu Bi. Malah jeroannya kayak meletot kayak gitu. Amit-amit lah dia ngomong kayak gitu. Akhirnya, "Jay, lagi apa? Kamu lagi ngapain itu? Enggak salah itu makan apa?" "Kodok, Om." Kodok ngomongnya kan nggak jelas Bi, masih kecil sih gitu ya. Kodok enak. Mentah ya gitu ya. Mentah Bi, itu kamu bocah setan, kamu kayak bocah setan. Nah pas lagi ngomong bocah setan, itu tato plodot gitu loh Bi. Jadi dia itu posisi kan duduk begini ya, masih duduk makan nasi kayak gini. Itu berdirinya nggak tahu kapan, langsung jelek kayak gitu Bi posisinya berdiri benar-benar berdiri. Mas, ngapunten Mas, kakinya nempel aku ngomong kayak gitu dari keterangan. Ya nggak ngurusin itu, yang jelas posturnya itu bener-bener si bocah tadi. Itu pas di ngomongin setan, mukanya marah, mukanya bener-bener marah. Terus, gue mau nanya dulu, ini cerita pasti masih panjang kan? Masih. Nanti secukupnya aja, nanti kita lanjut sesi kedua. Boleh, kita akan lanjut sesi berikutnya. Ini sampai mana ya? Dia berdiri ya? Sampai berdiri. Oke. Masih panjang kan? Masih panjang. Siap. Kawan-kawan mohon maaf bersabar sebentar ya bro. Soalnya sesuai perjanjian nanti kalau memang panjang banget ya kita jadi dua sesi gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ini cerita yang sangat menarik dan gue suka jenis-jenis cerita kayak gini. Ini keren sih. Penasaran juga dengan si Jai, apa yang sebenarnya terjadi, siapa dia gitu, kemana bapaknya, terus nanti apakah bapaknya pulang atau gimana kita belum tahu ya. Betul. Ke belakangnya gue juga belum tahu, Bro Ayung belum bercerita sebelumnya. Oke, segitu dulu, nanti kita sambung sesi selanjutnya. Mohon maaf sebesar-besarnya ya, siapapun itu, doa yang terbaik buat kawan-kawan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan, kita mohon maaf ya kalau tadi agak jorok-jorok gitu ya. Betul. Bro Ayung, kita mohon maaf. Udah segitu aja, terima kasih. Mohon bersabar gitu ya Bro Ayung. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.